Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Malam ini Aki ada pertanyaan. Ki, kemarin ketika Aki menceritakan kepemimpinan Sunda dan ada kata-kata jauh kabedug anggang kadulang, terjadi perbedaan pengertian dengan beberapa orang. Betul. Jadi di dalam budaya Sunda itu ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana. Bahkan lain harti, lain tempat. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah lain lalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi itu ciri, nggak apa-apa, itu sama. Makanya di dalam bahasa juga Aki sering mengumpulkan ada bahasa Puseur yang ada di Bandung dan sekitarnya, serta ada bahasa Wewengkon, ada yang di daerah-daerah itu juga Sunda sama dan hasananya bagus. Jadi ketika Aki menyebut jauh kabedug anggang kadulag itu adalah dalam rangkaian kepemimpinan Sunda. Jadi jam kerja di situ maksudnya. Sedangkan yang dimaksud oleh Pak Asnan, Bu Oni itu adalah dari dialek katanya. Jauh kabedug anggang kadulag teh dianggapna jauh ti masjid. Jauh ti masjid, jauh tina ibadah. Begitu pikirannya, sama saja nggak apa-apa. Jadi itulah budaya Sunda. Bahkan Aki kemarin mendengar di salah satu televisi, dia cerita kuis tentang kosakata Jepang. Sama dengan kita. Ada ngang, ada suku kata, ada pada lisan begitulah gitu. Sampai ada yang bertanya ke Aki. Bawa-bawa orang cenah. Jangan-jangan kita itu menuruti dari Jepang. Hari mana? Belagung. Jepang itu kan 1942 ke kitanya itu. Sedangkan budaya kita itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Dimimiti dari mulai Tarumanagara, Pajajaran dan lain sebagainya. Jangan terlalu mengagung-agung kepunyaan orang lah. Kita juga banyak dan punya sendiri. Nah ini contoh begini ya. Jadi kata-katanya itu akan berbeda. Unggah-ungguhnya di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini di Priangan nyebut enjing teh jeung isukan sarua. Enjing isukan isuk hari besok. Tapi kalau di Ciamis beda. Enjing itu besok, hari esok. Sedangkan isukan kapan saja ke depan. Begitu. Jadi beda di situ ya pengertian tentang bahasa. Karena bahasa itu lain. Misalnya begini. Ditanya, "Bapak nuju di mana? Bapak lagi di mana?" "Di Rorompok." Pasti itu orang menyangka bahwa kita itu di rumah. Tapi belum tentu di rumahnya yang mana. Ditanya lagi, di bumi nu mana? Nah itu kan karena satu orang itu gaduh atau punya rorompok atau punya rumah itu lebih dari satu. Misalnya yang rumahnya 3. Jadi ketika kita berbicara di rorompok, pasti di rumah sendiri. Tapi rumah yang mana? Itu. Tapi kemudian kalau kita nanya, Bapak lagi di mana? Di bumi. Nah itu tidak boleh menyebut di bumi karena bukan di bumi saha. Nah boleh nyebut bumi tapi di bumina Pak Ustad, di bumina Pak Bupati, di bumina Pak itu beda. Gitu. Jadi pasti gitu. Jadi tidak boleh kita nyebut di bumi tanpa kelanjutan. Karena kalau di bumi tanpa kelanjutan, bisa-bisa kita di rumahnya dia. Sulit? Enggak sulit. Hanya kita tidak dipakai. Ya, kalau dipakai itu bisa sebetulnya. Kita keburu belajar bahasa Inggris, belajar Barat, belajar Timur, seolah-olah kita tidak punya kepribadian pribadi. Gitunya. Jadi misalnya nyebut pun
Pun itu adalah awalan kepada kepunyaan kita yang sifatnya keluarga. Misalnya pun biang, ibu saya. Nah, pun paman, jangan nyebut pun emang. Pun ibu, ulah. Pun emak, ulah. Ada yang suka nyebut pun rama, nggak bisa. Bukan pun bapak. Nah, pun lancek. Kalau pun lancek, itu bisa dua pengertian. Kalau perempuan nyebut pun lancek, bisa suami saya, bisa kakak saya. Kalau kakak saya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jangan nyebut pun raka. Nah, itu di wewengkon sini, wewengkon Priangan. Tapi kalau di daerah, dia nyebutnya raka abdi. Nah, pun bojo, bojo abdi, nggak apa-apa. Pun bapak, bapak abdi. Pun emang, nah, pun paman, ulah nyebut pun emang. itu unggah-ungguhnya bagaimana kita cara memakai. Nah, misalnya ada lagi misalnya. Bapak terang ke abdi, nah itu salah. Ya, tidak usah. Oh, kalau gitu takut enggak. Kalau itu cuma salah, kalau salah tapi orang ngerti. Hanya kalau mau yang betul abdi terang. Bapak uningan. Itu lain kan? Bapak uningan. Jadi Bapak tahu enggak? Nah, Bapak terang teu ka abdi. Tah, atau Bapak terang teu ka Amerika, Bapak terang teu ka bukan. Kalau terang itu untuk pribadi, abdi terang. Saka terang, setahu saya gitu. Tapi dilemahkan jadi kirang terang. Nah, itu juga tidak jelas. Sama dengan kata Manawi. Manawi kan gitu ya, panginten itu kurang jelas. Tapi karena itu disangkanya untuk unggah-ungguh yang bahasa, ya itu karena pengaruh daripada masing-masing daerah, begitu ya. Jadi lamun abdi bade ka Bandung, bapak angkat ka Bandung gitu, abdi bade ka Bandung. Misalnya gini, abdi dongkap, bapak sumping. Ya, itu kan beda di situ, bapak sumping. Jadi bapak sumping. Tapi kata si bapak yang tadi, saya datang, abdi dongkap gitu. Jadi yang gitu-gitulah. Tapi sebetulnya tidak terlalu sulit. Makanya berbeda di dalam penerapan. Jadi lah menyebutkan kita lagi ngobrol-ngobrol soal keluarga, dupi caroge di mana? Oh, pun lancek mah nuju di Damel di Bandung. Kalau suamimu di mana? Oh, suami saya sedang kerja di Bandung. Itu. Jadi ari lancet neng anu panggedena di mana? Nah, itu nanyanya ke kakak kita. Pun lancek anu pangageng nama ayeuna di Damalna di Pertamina. Begitu. Jadi beda ya, beda penerapan kalimat. Makanya waktu itu ditanyakan berbagai banyak lagi. Karena di dalam sunnah itu ada yang tidak disebut, tapi itu pengertiannya ke situ. Nah, itu nanti kita bahas ya. Misalnya di wawangsalan, di paparikan ya, di apalagi lah banyak hal-hal begitu ya, di sisiniran itu yang tidak disebut tapi kita harus nyebut. Itu nanti besok saja kita belajar lagi tentang itu. Tapi sekali lagi tadi pertanyaannya adalah lain tempat, lain obrolan, lain makna. Begitunya. Jadi kembali lagi di satu tempat itu punya ciri khas masing-masing. Jadi bahasa wewengkon. Dupi itu parantos dugi ka wewengkon mana, sudah sampai mana. Tapi jangan dijawabnya sama supirnya itu kan parantos dugi ka wewengkon tol. Maksudnya mah sudah sampai ke jalan tol. Itu kan jadi candaan juga begitu ya. Itu kira-kira yang ditanyakan oleh si Akang, bahwa perbedaan tempat, perbedaan obrolan akan mempengaruhi makna dari kata yang kita ucapkan. Ya, jadi sekali lagi, jauh kabedug anggang kadula bisa berarti jauh dari ibadah, bisa. Tapi ketika Hakim bercerita tentang cicing Nabi birit leuwih imahna batu satangtung dituruban ku haneulem di tihangan ku hanyuang,
digawena jauh ka bedug anggang kadulag pan diawali ku akik disebut jauh ka bedug anggang kadulag itu digawena ya kudu jadi budak angon. Itu yang disebut dengan perbedaan-perbedaan di dalam penerapan kata bahasa Sunda. Oke, tidak usah jadi pikiran. Yang penting jangan sampai ya kalau yang ingin tahu lah. Karena sekarang sudah pabaliut. Aduh, aki mah paling pabaliut sudah di aki ada ya. Kalau sudah bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dihiji-hijikeun. Halo, ampun guys lah, udah tidak usah disebutkan lagi. Itu diantaranya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.